Ketika Harry Plus memberikan data dan fakta beserta informasi yang perlu kalian dengarkan, perlu kalian simak dengan seksama, jangan pernah di skip, apalagi tidak mau menyimak dengan baik dan benar, hanya langsung berkomentar dan memberikan pandangan yang negatif. Informasi yang dimana saya ingin sampaikan kepada kalian adalah informasi yang dimana terkait dengan orang-orang yang sedang berpura-pura membantu kemerdekaan Palestina yang dikait-kaitkan dengan pahlawan. Seolah-olah mereka ini pahlawan, seolah-olah mereka ini pejuang, dan seolah-olah mereka ini adalah malaikat penolong Palestina. Siapa yang saya maksud? Yaitu golongan yang mengatakan tentara Allah, pejuang Allah. Banyak orang tertipu, banyak orang yang tidak menyadari dengan acting sandiwara orang-orang Syiah yang selama ini berpura-pura membantu Palestina merdeka. Sejatinya mereka ini bukan untuk membantu Palestina merdeka, tetapi mereka ini menghancurkan Palestina dengan cara berpura-pura perang. Apapun, seperti apapun mereka ini memberikan narasi di media. Oh, kami akan memerdekakan Palestina. Palestina akan merdeka di tangan kita. Tidak akan pernah Palestina itu merdeka di tangan orang-orang Rafidah. Jangan pernah kalian memiliki narasi, jangan pernah kalian memiliki argumen bahwa siapapun yang menolong Palestina adalah pahlawan. Entah itu komunis, entah itu Kristen, entah itu Konghucu, entah itu Hindu, Buddha, sekalipun Rafidah, apabila mereka membantu kemerdekaan Palestina, maka mereka itu adalah pejuang, mereka adalah pahlawan. Omong kosong kalau Rafidah yang berjuang di situ. Konflik yang terjadi, teman-teman, dari zamannya Umar bin Khattab sampai detik ini, kebanyakan konflik di Timur Tengah disebabkan atau dilatar belakangi atau biang keroknya adalah Syiah Rafidah. Sebagaimana yang ada terjadi di Indonesia juga yang kemarin Ustadz Zainal Abidin memberikan penjelasan di video saya sebelumnya. Silakan kalian simak kalau belum menyimak. Semua dilatar belakangi oleh Syiah atau Syiah lah biang keroknya itu. Ini data yang perlu kalian ketahui, teman-teman. Itulah kenapa mereka ini tidak mau berhenti perang. Tidak mau mereka, teman-teman, bersembunyi di bawah tanah, meluncurkan roket ke sana, meledak di atas udara. Sedangkan punya Israel meledak di bawah. Banyak ribuan. Orang Hizbullah itu hanya berakting pura-pura mereka ingin membantu Gaza, tapi niat hati mereka ingin meluluh lantakan Gaza dengan cara berpura-pura perang lewat jalur Lebanon. Sudah banyak orang-orang Sunni mereka bantai. Suriah, jutaan umat muslim Sunni yang sudah mereka habisi, teman-teman. Dikuasai oleh mereka. Yang dimana kalau kalian ingin menyaksikan apa-apa yang perlu kita ketahui bagaimana tentang berdirinya Syiah, kita harus flashback, teman-teman, bahwa Syiah ini memang biang kerok kerusakan. Tapi bagi kalian orang yang sudah terlanjur menganggap Syiah pahlawan, tidak akan terima dengan narasi ini. Perhatikan, H dengan Hizbullah sudah dianggap pahlawan. Banyak orang-orang menganggap bahwa H dengan Hizbullah ini adalah sebagai pahlawan. Dan ketika saya menyatakan, pejuang katanya, pejuang Islam. Islam garis apa? Islam bagian mana? Islam apa maksudnya? Islam Sontoloyo ini, Hizbullah ini. Dan perhatikan baik-baik, teman-teman. Ketika kemarin saya menjumpai postingan, ternyata ada postingan dari Hussein Gaza yang dimana dia ini memberikan sanjung-sanjungan. Bukan hanya melalui video, ya, bukan hanya melalui video dia yang dimana Sayyid Hasan Nasrullah telah meninggal, telah syahid, telah mati dan dihadiri 3 juta umat. Bukan cuma itu, ternyata ada postingan dia di Twitter yang selaras dengan pernyataan Syiah Indonesia, perempuan Syiah, yaitu Dina Sulaiman, yang dulu pernah saya bahas. Selaras bahasanya. Coba kita baca biar kalian tahu. Dan sekali lagi, di video ini saya juga ingin memaparkan pendapat dari Syekh Yusuf Qaradawi, yang dimana seharusnya Syekh ini menjadi rujukan untuk mengambil pendapatnya tentang berbagai macam keriuhan, tapi mungkin kali ini banyak ditinggalkan karena mencela Hizbullah, teman-teman. Dan berikut juga dengan beberapa fakta yang dia ungkapkan, tapi ini pahit. Bagi orang-orang yang menolak dengan narasi Hizbullah itu setan dan lain sebagainya, ya tidak akan mau dengan narasi ini. Coba kita simak. Tapi sebelum itu kita baca dulu seperti apa sanjungan-sanjungan dari Hussein ini kepada Rafidah. Simak. Nah, ini postingan Hussein Gaza ya, teman-teman, yang dimana momen yang tak terlupakan di Beirut bersama Jackson ya. Saat kami memberikan penghormatan terakhir kepada Rafidah. Karena Rafidah itu sudah dianggap pahlawan di situ, teman-teman. Di pemakaman Syuhada Sayyid Hasan Nasrullah. Saat untuk merenungkan secara mendalam, berbagi rasa kemanusiaan dan persatuan, bersyukur atas pengalaman ini dan ikatan yang terbentuk. Di sini, teman-teman, kalau kita berbicara masalah sanjung-sanjungan seperti ini, jelas
Kalau kita datang kepada pemakaman orang kafir, lalu kita memuji-mujinya, mengagung-agungkannya, maka hukumnya haram. Husain Ghaza ini dipanggil Ustadz. Tapi Ustadz tidak paham dengan hukumnya. Ustadz apa ini namanya? Dan hal ini juga sejalan dengan sanjungan Dina Sulaiman. Coba kita baca. Eskalasi seperti apa yang terjadi pasca syahidnya Sayyid Hasan Nasrullah? Apa prediksi arahnya? Kapan perang berakhir? Ya gak bakal berakhir. Wong kalian juga meminta untuk perang dilanjutkan. Kemarin ketika demo-demo itu Husain, apa yang dilakukan? Minta senjata. Apakah cukup bantuannya hanya kain kafan? Cukup tidak? Kami mau negara-negara Arab, para petinggi Arab, bantu Gaza dengan senjata. Takbir! Kirimkan senjata, kirimkan pasukan perang. Jangan berhenti perang. Kirimkan senjata ke Gaza. Setuju? Kirimkan pasukan ke Gaza. Setuju? Sampai salah satu hancur. Hancurkan Israel, hancurkan ini. Pokoknya saling menghancurkan. Itu rumusnya, teman-teman. Apakah mereka tidak berkaca? Ya, apakah mereka tidak berkaca kekuatan dari militer lawannya sebegitu besar? Yang didapat apa ya? Kehancuran. Yang menjadi korban warga sipil. Di Gaza sana itu sudah bukti, teman-teman. Yang dimana kita bisa menyaksikan sendiri anak-anak, orang dewasa, orang tua, ibu-ibu, banyak yang menjadi korban di sana. Pasukan sedikit, pasukan dikit, gak habis-habis. Yang habis siapa? Warga Gazanya. Pejuang. Langsung orang pendukung Hamas mengecam Harry Pras. Pokoknya Harry Pras harus minta maaf. Padahal di situ saya memberikan pernyataan dari awal saya membahas ini adalah tentang Hizbullah. Hizbullah dan Iran. Kita ini kasihan kepada Hamas, yang dimana Hamas ini disetir, dikendalikan dengan cara apa? Didanai, diberikan senjata perang untuk berperang. Akhirnya apa? Sudah kelihatan tidak sebanding, tapi masih ngotot saja perang. Kasihan orang-orang itu. Yang dimana sampai sekarang meskipun sedikit tapi mereka masih kekeh untuk berperang, tapi korban yang berjatuhan semakin banyak dari kalangan warga sipil. Harusnya mendengarkan dan mensupport apa yang dilakukan oleh petinggi Arab. Stop perang. إننا في المملكة نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. Petinggi Arab itu, teman-teman, sudah melakukan berbagai macam cara yang dimana ingin memerdekakan Palestina. Dengan cara apa? Mengetok pintu-pintu negara untuk melakukan negosiasi politik untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka, bebas konflik dan lain sebagainya. Dan kalian tidak mendengarkan apa yang digaungkan oleh negara Arab, bahwa dirikan negara Palestina yang bebas konflik, merdeka dan tidak boleh diganggu oleh negara manapun, dan diberikan hak untuk membangun pasukan militer yang setara dengan apa yang ada di sana untuk menjaga stabilitas perdamaian itu, bukan untuk berperang, agar kalian tahu itu. Dan sebagai penutup, ini tamparan keras bagi kalian dari Syekh Yusuf Qaradawi, yang dimana memberikan data, fakta dan penjelasan tentang siapa itu Hizbullah yang sebenarnya dan membuka mata kita akan kebenaran. Simak baik-baik. Dafa'tu wallahi an man yusamma Hasan Nasrallah huwa laysa Nasrallah إنما ينصر الشيطان يسمي حزبه حزب الله وهو حزب الطاغوت وحزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أنا وقفت فترة من الفترات أدافع عنهم وأقاتل من أجلهم. وقفت ضد المشايخ الكبار في السعودية أدعو لنصرة هؤلاء من يسمى حزب الله. ويبدو أن جماعة المشايخ في السعودية كانوا أنضج مني وأبصر مني، لأنهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم أنهم ليسوا ناصحين للمسلمين، هم كذبة في قولهم إننا نعمل لنصرة المسلمين.